kasih Tuhan Yesus. Kami hanya percaya kepadamu Tuhan Yesus. Kau tak pernah mencobai lebih dari kekuatanku. Bahkan di padang gurun pun ku alami keajaibanmu. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Aku percaya bahwa Allahku selalu turut bekerja bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagiku. Yang mengasihimu Tuhan, aku percaya. Aku percaya. Aku percaya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar saudara hari ini? Doa saya semua kita baik-baik saja. Haleluya. Pagi hari ini kita akan belajar kembali dari kebenaran firman Tuhan yang akan menguatkan kita, menuntun kita, menolong kita supaya setiap kita dapat mewujudkan destiny ilahi, rencana-rencana kekal Tuhan dalam kehidupan kita masing-masing. Tapi sebelumnya kita akan tunduk kepala dan berdoa. Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur buat hari baru yang Tuhan anugerahkan bagi kami. Kami percaya kami ada sampai hari ini semua semata-mata karena anugerah Tuhan dalam hidup kami. Itu sebabnya kami memuji, kami memuliakan Tuhan. Dan saat ini kami siap untuk belajar dari firman Tuhan. Kau kiranya menuntun, menolong, memimpin kami, memberikan pengertian kepada kami, supaya kami memahami firman-Mu dan kami dimampukan oleh kuat kuasa Roh Kudus menjadi pelaku-pelaku firman-Mu. Terima kasih urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan Allah atas kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang hidup. Haleluya. Amin. Mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara dari kitab Matius kitab Lukas pasalnya yang ke-8 ayat 22 sampai ayat 25. Lukas pasal 8 ayat 22 sampai 25 dengan perikop angin ribut diredakan. Saya membaca ayat-ayat ini, Bapak Ibu Saudara mengikutinya. Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, "Marilah kita bertolak ke seberang danau." Lalu bertolaklah mereka, dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur sekonyong-konyong. Turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, Guru, kita binasa." Ia pun bangun lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda dan danau itu menjadi teduh.
Lalu katanya kepada mereka, "Di manakah kepercayaanmu?" Maka takutlah mereka dan heran. Lalu berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga ia memberi perintah kepada angin dan air dan mereka taat kepadanya?" Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari pembacaan firman Tuhan pagi hari ini ada banyak hal yang bisa kita pelajari, ada banyak hal yang indah yang bisa membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik, lebih dewasa, lebih sempurna lagi di dalam tangan Tuhan. Tapi dari sekian banyak hal, hari ini saya ingin membagi dua hal penting yang bisa kita pelajari dari cerita angin ribut diredakan. Hal yang pertama, ayat 22 menyatakan begini, "Pada suatu hari Yesus naik ke dalam perahu bersama-sama dengan murid-muridnya, dan ia berkata kepada mereka, 'Marilah kita bertolak ke seberang danau.' Lalu bertolaklah mereka." Dari ayat ini Bapak Ibu Saudara, kita bisa belajar bersama bahwa yang mengambil inisiatif atau sebagai inisiator dalam perjalanan mereka bukanlah murid-murid, tetapi Yesus sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada begitu banyak orang yang hari ini tanpa sadar memiliki satu pemahaman yang keliru, bahwa kalau mereka sudah melayani Tuhan, rajin beribadah, rajin berkorban dan lain sebagainya, maka mereka berharap perjalanan hidup mereka tanpa hambatan. Perjalanan hidup mereka akan terus dalam keadaan baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja, baik-baik saja. Sehingga ketika mereka menghadapi satu situasi yang membuat mereka ternyata mendapatinya keadaannya tidak baik-baik, atau ketika mereka ada dalam pergumulan, ada dalam persoalan, mereka menjadi sangat terkejut dan tidak siap. Cerita ini memberikan gambaran yang jelas bagi kita bahwa walaupun Yesus sendiri yang memiliki inisiatif untuk mengajak murid-muridnya melakukan perjalanan menyeberang danau, bukan berarti perjalanan itu akan menjadi perjalanan yang tanpa hambatan. Karena Alkitab dengan jelas memberikan gambaran, sekonyong-konyong tiba-tiba turunlah taufan ke danau sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka dalam bahaya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, berjalan bersama dengan Yesus, kehidupan kita bukan hanya sekedar dihiasi dengan kesuksesan. Kehidupan kita bukan hanya sekedar dihiasi dengan keberhasilan demi keberhasilan, tetapi kehidupan kita akan menjadi lebih indah karena di tengah-tengah kesuksesan, keberhasilan ada tantangan. Tiba-tiba, sekonyong-konyong, ketika kita merasa sedang berhasil, sedang bersukses, ketika kita merasa semuanya baik-baik saja, tiba-tiba ada angin ribut, tiba-tiba ada pergumulan, tiba-tiba ada persoalan, tiba-tiba ada bencana dan lain sebagainya. Itu sebabnya hari ini kita harus belajar mempersiapkan diri kita untuk menghadapi situasi-situasi yang secara manusiawi kita tidak ingin itu terjadi dalam kehidupan kita. Tapi sekali lagi kita belajar bahwa kalau kita berjalan bersama dengan Tuhan, bukan berarti tidak ada persoalan, bukan berarti tidak ada masalah, tidak ada tantangan. Persoalan, masalah, pergumulan apapun itu bisa saja datang sekonyong-konyong di dalam hidup kita, dalam rumah tangga kita, dalam usaha dan pekerjaan kita. Tapi kalau kita paham bahwa Yesus menjadi jurumudi dalam bahtera kehidupan kita, maka kita paham betul Dia tetap
pegang kendali. Dan kalau kita paham, kita percaya bahwa Yesus tetap pegang kendali, maka kita tidak akan khawatir, kita tidak akan cemas, kita tidak akan bimbang. Percayakan hidupmu sepenuhnya dalam tangan Tuhan. Apapun yang terjadi hari-hari ini, sebagai hamba Allah, kami pun menghadapi berbagai macam pergumulan dan tantangan di dalam hidup ini. Sebagai kepala rumah tangga, sebagai pelayan Allah, saya mengerti betul bahwa hidup ini penuh dengan tantangan. So, saya tetap percaya Tuhan Yesus tetap pegang kendali dalam hidup ini. Haleluya. Hal yang kedua yang saya ingin kita pelajari hari ini, selain kita harus menyadari bahwa perjalanan bersama dengan Yesus, kita akan menghadapi berbagai macam tantangan dan pergumulan. Yang kedua ini yang sangat menarik buat saya. Dan ketika mereka sedang berlayar, Yesus tertidur. Sekonyong-konyong turunlah taufan ke danau, sehingga perahu itu kemasukan air dan mereka berada dalam bahaya. Ayat 24. Maka datanglah murid-muridnya membangunkan dia, katanya, "Guru, guru, kita binasa." Ia pun bangun, lalu menghardik angin dan air yang mengamuk itu. Dan angin dan air itu pun reda, dan danau itu menjadi teduh. Saudara, dalam perjalanan itu, Alkitab menceritakan Yesus tertidur. Bahkan di tengah badai dan gelombang sekalipun, Yesus tertidur. Sikap apa yang dia ingin ajarkan kepada kita? Dia ingin menyampaikan satu pesan kepada Bapak, Ibu, Saudara, dan saya, bahwa di tengah-tengah gelombang masalah pergumulan hidup ini, tetaplah tenang. Jadilah pribadi yang tenang. Jangan buru-buru melakukan sesuatu. Jangan buru-buru mengambil tindakan. Jangan buru-buru mempersalahkan keadaan. Jangan buru-buru mempersalahkan orang lain. Jangan buru-buru mempersalahkan Tuhan. Tetapi tetaplah tenang, sama seperti Tuhan Yesus. Saudara, di tengah badai, gelombang apapun, dia tetap tenang. Pemazmur pernah berkata begini, "Hanya dekat Allah saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku." Kenapa kita harus tetap tenang di tengah-tengah pergumulan, tantangan, persoalan? Karena kita tahu bahwa keselamatan kita itu datangnya dari Tuhan. Pertolongan kita itu datangnya dari Tuhan. Bukan dengan kuat dan gagah kita, bukan dengan kehebatan kita, bukan dengan kepintaran kita, bukan dengan jaringan-jaringan yang kita miliki, bukan dengan orang-orang besar yang kita kenal. Tetapi pertolongan kita datangnya semata-mata dari Tuhan. Itu sebabnya Bapak, Ibu, Saudara, tetaplah tenang dan percaya Tuhan pasti menyelesaikan persoalanmu. Mari terus berharap dan bersandar kepada Dia. Mari terus bergantung sepenuhnya kepada Dia. Dia sudah pernah mengalami badai dan gelombang yang sangat besar, tetapi Dia tetap tenang. Dia ingin setiap kita yang terhisap di dalam tubuhnya, tubuh Kristus, ketika kita menghadapi pergumulan hidup, tantangan dan persoalan, tetap tenang, karena kita percaya Tuhan kita Yesus Kristus yang pernah meredakan angin, badai dan gelombang itu, Dia tetap sama hari ini sampai selama-lamanya. Alkitab berkata, Tuhan Yesus tidak pernah berubah, dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Sehari ini, apapun pergumulan, tantangan yang engkau hadapi, mari berjalan bersama dengan Yesus. Tetap tenang, tetap tersenyum, karena dunia ini membutuhkan orang-orang yang tenang. Komunitas kita, kota kita membutuhkan orang-orang yang tenang, yang terus berharap, bersandar kepada Tuhan, dan siap
mewujudkan rencana-rencana kekal Tuhan dalam hidupmu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Segala kemuliaan bagi Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kami sungguh bersyukur dan berterima kasih. Hari ini kami sudah belajar dari firman-Mu. Roh Kudus mampukan setiap kami untuk menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Kami lemah, kami butuh Engkau Tuhan di dalam perjalanan hidup kami. Terima kasih. Hamba berdoa setiap mereka yang sedang dalam pergumulan hidup, Tuhan bawa mereka di jalan kemenangan. Yang sakit Tuhan ulurkan tangan-Mu dan sembuhkan mereka. Yang susah Tuhan berikan penghiburan, yang lemah Tuhan berikan kekuatan. Sehingga setiap umat Tuhan akan menjadi pribadi yang selalu dekat dengan Tuhan dan menyembah kepada Tuhan. Terima kasih. Terpujilah Bapa, terpujilah Tuhan Yesus, terpujilah Roh Kudus. Kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara. Selamat menikmati hari yang baru bersama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan berkati.